Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita kalau lihat langit malam itu ya, Bapak Ibu pernah nggak ya senang melihat langit malam yang banyak bintangnya? Ada orang-orang yang punya kesenangan melihat bintang yang penuh kalau malam hari lagi cerah. Entah mungkin karena kita merasa bahwa bintang-bintang itu jauh kecil, lentik, cantik, atau mungkin karena kita merasa melihat alam semesta yang luas, kita justru yang merasa kecil. Sehingga biarlah hari ini kita bersama-sama percaya bahwa dalam hidup ini kita perlu menyadari bahwa kita ini kecil, yang besar cuma karya Tuhan. Sehingga kita yang lemah ini justru adalah orang-orang yang lebih daripada orang beruntung. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara kita yang besar, lebih terbesar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 64 bait pertama dan yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kidung Jemaat 64 Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, oh ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merenungkan bahwa dalam hidup ini semuanya pemberian Tuhan. Kami tertegun melihat kebaikan Tuhan, dan kami percaya bahwa kebaikan-Mu paling jelas kelihatan ketika Putra Tunggal-Mu dikorbankan di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Kami serahkan bila hari ini juga kami akan dibuat tertegun dengan kebaikan Tuhan dan melalui firman-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka dari 2 Raja-Raja 3. 2 Raja-Raja 3. 2 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai yang ke 15. 2 Raja 3 6 sampai 15, dengarkanlah sabda Tuhan. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita bersama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom.
Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan, telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, "Di sini ada Elisa bin Sarfat yang dahulu melayani Elia." Berkata Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia." Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara suka nonton film perang-perangan nggak ya? Film action perang gitu ya. Bapak Ibu kalau lihat tentara ya, tentara itu kalau maju berperang dia perlengkapannya banyak banget. Mulai dari pertama dari bajunya dulu, bajunya tuh dari atas sampai bawah sudah dipikirkan, dari ketopong kepalanya, helm supaya kalau ada peluru nyasar tidak kena kepalanya. Kemudian ada beberapa yang pakai masker atau penutup mata atau penutup mulut supaya debu ataupun debu tidak mengganggu penglihatan dan juga mengganggu proses berperang. Bajunya juga ada rompi anti peluru, kemudian pakai sarung tangan, pakai celana yang tebal, kemudian juga pakai sepatu boots khusus tentara. Kemudian dia bawa persenjataan lainnya, granat, bawa rompi, bawa ransel, isinya cadangan peluru dan cadangan makanan, tempat tidur, makan, bahkan sampai senjata lengkap. Senjata nggak cuma satu, macam-macam. Kenapa dipersiapkan seperti itu? Karena prajurit kalau maju perang pasti memperlengkapi dirinya sebelum maju berperang. Itu menjadi makanan sehari-hari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah tahu hidup sampai kapan dan mereka selalu berjuang semaksimal mungkin seolah-olah ini adalah hari terakhir dalam hidup. Nah, Bapak Saudara, ini juga yang dialami oleh Yoram yang mengajak Raja Edom dan Raja Yehuda. Mereka ingin berkomplot, ingin bersekutu melawan Raja Moab. Nah, setelah mereka 7 hari perjalanan melewati begitu banyak hal, mereka udah menyiapkan semuanya, tidak kalah sama tentara modern. Dia sampai di titik ada satu hal yang dia rupanya nggak hati-hati. Mereka tidak dapat air, salah perhitungan tempat di mana seharusnya mereka bisa mengisi ulang tenaga mereka beristirahat. Air nggak dapat, hewan-hewan pun nggak dapat minum. Akhirnya semuanya lemas, tidak ada yang bertahan. Moab datang menyerbu dan mereka menuju keadaan yang genting, hampir kalah. Nah, ketika mereka dalam keadaan genting seperti ini, sama seperti tentara ketika udah nggak ada pilihan, tentara itu, Bapak Ibu, kalau kembali lagi ke zaman modern, ada namanya flare yang adalah untuk SOS. Mereka bisa minta tolong, ngasih tanda ke pesawat udara atau ke teman yang dari jauh bisa melihat dia butuh pertolongan, SOS. Nah, dalam keadaan genting ini mereka juga punya minta pertolongan ke siapa? Ke Elisa. Ada pegawainya bilang, "Ada tuh di sini nabi Tuhan." Tapi awalnya Elisa nggak mau. Kenapa? Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak menyembah Tuhan. Orang-orang ini menduakan Tuhan. Dia tahu bahkan Yoram. Tapi kenapa dia tetap mau bantu? Karena lihat Yosafat. Yosafat bersama dengan 2 raja lainnya. Bahwa Allah Israel yang berkuasa. Bahwa raja yang dipilih Tuhan dan anak yang baik ini, yang besar. Yosafat ini adalah raja, salah satu raja yang dibilang sempurna sih enggak. Tapi setidaknya hidupnya jauh lebih baik daripada 2 raja lainnya. Dan apa yang diminta? Seorang pemetik kecapi. Dia nggak minta pasukan yang jago berperang, senjata yang lengkap, enggak. Yang main musik coba, ya kan? Ini di luar dugaan perang, kok malah minta musik? Rupanya apa? Supaya menyanyikan kidung-kidung untuk mempersiapkan hati terhadap firman Tuhan. Bermazmur. Jadi pujian dikumandangkan kuasa Tuhan melingkupi Elisa dan juga seluruh pasukan lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini Bapak Ibu sedang melawan apa? Sedang berperang menghadapi apa? Tantangan apa yang sedang dialami? Apa respon pertama Bapak Ibu? Mencoba mencari jalan keluar, bekerja sama dengan orang lain, cari jalan pintas, atau harusnya Bapak Ibu datang kepada Tuhan, sama seperti Yosafat yang memilih datang kepada Elisa, nabinya Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, hari ini kita andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan diri kita kayaknya capek. Sehingga biarlah hari ini kita mengandalkan Tuhan dan minta kekuatan agar apa?
agar peperangan atau perjuangan yang sedang kita lewati, kita bisa lewati dengan pertolongan Tuhan. Kalau dibantu sama Tuhan, udah jelas bos utama dari dunia ini adalah Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita melewati hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa hidup ini bicara soal bagaimana kami berjalan dalam anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami mau jalani kehidupan kami, pekerjaan, sekolah, pelayanan, hidup bertetangga, apapun yang kami lakukan, biarlah kami dipelihara sama Tuhan dan kami minta pertolongan Tuhan. Kami gak mau minta tolong yang lain, kami butuh dilengkapi oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.